Shalom. Terpujilah Tuhan yang memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kami pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah hidup matiku milik Tuhan. Hidup matiku milik Tuhan. Dua hal ini menjadi realita yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Hidup kita saat ini itu realita, dan kematian akan menjadi realita. Kapan itu rahasia Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa hidup matinya kita adalah milik Tuhan. Kita akan melihat di sini bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup adalah untuk bekerja, memberi buah bagi Kristus. Artinya bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukan untuk diri sendiri, tetapi milik Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-7, sebab tidak ada seorang pun di antara yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa hidup maupun mati itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan ketika hidup kita ini menjadi milik Kristus? Maka semasih ada kesempatan, lakukanlah yang baik, lakukanlah sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Semasih ada kesempatan untuk hidup, berbuahlah, menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama kita maupun untuk menyenangkan hati Tuhan. Semasih ada kesempatan, ada banyak orang di sekitar kita yang merindukan kebaikan kita. Semasih ada kesempatan, lakukanlah hal-hal yang positif, yang membangun orang lain, yang membawa orang lain semakin mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Kalau sudah mati, mau berbuat apapun kepada orang yang kita kasihi yang masih hidup, sudah tidak ada kesempatan. Saat ini mari, ajakan bagi kita semasih kita hidup, kasihanilah suamimu, kasihanilah istrimu, kasihanilah anak-anakmu, orang tuamu, kasihani. Ini kesempatan bagi kita untuk mengasihi mereka. Kalau Tuhan sudah memanggil mereka, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk mengasihi mereka. Oleh karena itu, semasih ada kesempatan, hasilkanlah buah yang menjadi berkat bagi sesamamu, mulai dari rumah tanggamu, mulai dari keluargamu, sampai kepada masyarakat di sekitar kita. Itu tentang kehidupan. Lalu yang kedua, kalau hidup kita adalah milik Kristus, maka hiduplah untuk memuliakan Dia. Artinya bahwa
kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Makanya di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, tidak ada urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat yang ke-6, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, karena kita ini adalah milik Tuhan, hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan penghargaan supaya kita dipuji-puji dan supaya kita disanjung, tidak, tetapi semuanya adalah untuk Tuhan. Baik ketika kita makan maupun ketika kita tidak makan, terus mengucap syukur. Kenapa dikatakan? Karena semuanya adalah untuk Tuhan. Dan yang berikutnya kita membahas tentang matiku adalah milik Tuhan. Ini ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi 1 ayat yang ke-21. Dikatakan di situ, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa sampai Paulus mengatakan bahwa kematian merupakan keuntungan dan kematian atau mati kita ini adalah milik Tuhan? Kenapa? Karena janjinya di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, saya akan membacakannya untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa mati kita menjadi milik Kristus? Karena janjinya dia berkata bahwa ketika Tuhan memanggil kita, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 47 juga ditegaskan di sana bahwa aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya bahwa mati hidupnya kita adalah milik Tuhan. Ada jaminan. Kenapa Paulus berkata bahwa kematian merupakan keuntungan? Karena dia tahu kemana dia pergi setelah dari dunia ini, yaitu kepada Bapa yang di surga, yaitu kepada Yesus Kristus. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik hidup dan matinya kita, biarlah itu menjadi milik Tuhan. Sekali lagi, hidup kita milik Tuhan. Oleh karena itu, pergunakanlah kehidupan ini semasih ada kesempatan. Lakukan hal-hal yang baik, sehingga ketika Tuhan panggil kita, kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang tuamu, bagi suami istrimu, dan bagi anak-anak. Kita telah menjadi berkat. Dan ketika mati kita menjadi milik Kristus, kita sungguh percaya bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Hidup dan matiku adalah milik Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali bahwa hidup mati kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mempergunakan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami, menghasilkan buah yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh mengisi hidup kami ini dengan hal-hal yang positif, yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Dan
Mati kami milik Tuhan karena kami sungguh yakin bahwa ketika Tuhan memanggil kami kelak, kami ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada jaminan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati terus bangsa kami, berkati keamanan bangsa kami, bahkan setiap para pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.